Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Anggun Widyastuti dengan NIM 122490023. Saya berasal dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi dari Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan apa itu live view dan mempraktekkan programming dasar dan memperlihatkan elemen-elemen dasar pada live view. Nah, pertama itu saya mau ngasih tahu apa itu nilai view. Jadi untuk info-info lebih lanjut bisa kita baca di website live view-nya itu sendiri. Nah, jadi live view itu adalah lingkungan pemrograman grafis yang menyediakan akselerator produktivitas unik untuk pengembangan sistem pengujian seperti pendekatan intuitif terhadap pemrograman, konektivitas ke instrumen apapun, dan antarmuka pengguna yang terintegrasi penuh. Nah, jadi aplikasi live view itu nanti jika kita udah menginstal, kita bisa membuat programming seperti ini, seperti contohnya ini, misalnya waveform monitoring station. Nah, di sini kita bisa membuat program seperti ini. Cuman pada video kali ini saya akan membuat program sederhana untuk perkenalan saja. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan fitur dari aplikasi live view. Nah, di sini live view itu dapat terhubung ke instrumen apapun vendornya. Misalkan kita mau transfer data dari ESP gitu, itu bisa saja. Nah, kemudian live view memiliki antarmuka pengguna asli untuk memantau dan mengendalikan pengujian. Kemudian live view memiliki ribuan fungsi analisis teknik. Kemudian live view bekerja dengan bahasa populer seperti Python, C++, dan .NET. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya lagi bisa kalian baca sendiri pada website live view-nya. Nah, langsung aja kita buka aplikasi live view-nya. Di sini saya udah mendownload aplikasinya versi 2021. Oke, kita buka. Ini agak loading sebentar. Nah, oke. Pada tampilan awalnya, live view menghadirkan tampilan untuk memilih create project atau open exciting. Nah, di sini untuk create project, misal kita memilih create project, berarti kita mau membuat project baru. Di situ kita bisa memilih virtual instrumennya banyak. Jadi kita milih aja create project. Kemudian di sini untuk open exciting ini kita untuk membuka project yang telah kita buat sebelumnya. Jadi misalkan saya udah membuat project temperatur monitoring, program temperatur monitoring. Nah, saya mau buka projectnya, ya udah di sini kita klik aja langsung, nanti projectnya akan tampil. Nah, oke, di sini tuh di video kali ini saya mau menjelaskan dasar-dasar dari live view, perkenalan dari aplikasi live view. Maka di sini saya akan memperagakan program sederhana saja dengan menggunakan elemen-elemen dasar juga. Di sini saya akan membuat program sederhana, maka saya akan membuat new VI, memilih new VI di sini. Nah, di sini ada dua tampilan untuk mempermudah menggunakannya atau untuk melihatnya itu lebih enak lagi. Kita buat tampilannya, kita pilih Windows di sini. Untuk tampilan kanan dan kiri, kita pilih tile left and right ini. Nah, udah begini. Di sini ada front panel dan block diagram. Nah, secara umum front panel ini tuh berisi user interface ya. Di sini ada input dan outputnya. Di sini bisa kita lihat di front panelnya. Sedangkan block diagram ini programmingnya. Jadi kita bisa mengatur programnya itu di sini. Jadi live view itu adalah sebuah flow diagram di mana kita bisa mengatur programnya di sini. Nah, oke. Untuk program sederhana yang akan saya buat yaitu
konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Sebelumnya saya akan melihat dulu rumus konversi suhu itu yang misal inputannya dari Celsius, maka ini adalah rumusnya yang akan menampilkan output dari Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin memakai rumus berikut. Nah, oke. Langsung aja kita buat. Di front panelnya kita klik kanan untuk menampilkan bilah kontrol. Nah, di sini kita menggunakan numerik. Untuk inputan Celsiusnya kita menggunakan ini vertical pointer slide. Di sini kita ganti namanya jadi Celsius atau C aja. Terus untuk outputannya kita pakai numerik lagi menggunakan termometer. Karena outputannya yang kita buat itu ada 3, maka ya udah Ctrl C aja, kita copy, kita paste untuk Ctrl V. Oke. Di sini diganti aja langsung, ini untuk Reaumur, ini untuk Fahrenheit. Nah, di sini untuk Kelvin. Nah, untuk menampilkan tampilannya untuk cantik, kita menggunakan fitur setaraan ini, minimum height, maximum height juga bisa. Nah, oke, di sini ketinggalan. Nah, oke. Ini udah rapi. Terus kita pilih kontrol lagi. Terus kita pilih numerik. Nah, di sini untuk menampilkan indikator dari nilai-nilai outputan yang akan keluar nanti, kita menggunakan numerik indikator ini. Untuk Reaumur, oke, di sini kita copy lagi. Terus kita paste di sini 2 kali. Nah, di sini kita ganti juga ini untuk Fahrenheit, di sini untuk Kelvin. Nah, kemudian di front panelnya udah selesai. Di sini kita atur untuk programnya di blok diagram ini. Jadi di sini kita akan menyambungkan terminal-terminalnya kepada program-program ini. Nah, untuk melihatnya lebih nggak memakan tempat, jadi kita tadi pilih view as icon ini supaya nggak terlalu memakan tempat. Nah, ini kita pilih setarain lagi tempatnya, biarin rapi. Nah, untuk Celsius ke Reaumur tadi tuh rumusnya yaitu 4/5 dikalikan dengan Celsius. Jadi kita klik kanan aja untuk menampilkan function ini, bilah function. Nah, di sini kita bisa cari di search. Nanti kita tinggal tuliskan saja apa yang akan kita mau cari fungsi-fungsinya. Misal kita mau cari divide. Nah, ya udah, langsung aja di sini tarik terus kita taruh di sini. Nah, udah muncul function yang mau kita pilih, yaitu numerik dari divide. Bisa juga kita hapus dulu, bisa juga dengan mengklik kanan ya, terus kita cari numerik, terus pilih the divide atau numerik pembagian. Nah, tadi itu kan untuk konversi dari Celsius ke Reaumur itu 4/5. Jadi di sini untuk variabel X-nya kita create constant, kita kasih 4. Terus untuk variabel Y-nya create constant juga kita kasih 5. Nah,
terus dikalikan, kita pilih numeric multiply untuk pengalian. Nah, di sini outputan dari divide kita sambungkan ke variabel X dari multiply ini, kemudian untuk variabel Y-nya kita sambungkan ke Celsius. Nah, kemudian untuk outputan dari multiply ini kita sambungkan ke Reaumur. Nah, kemudian untuk indikator numeriknya di sini kita sambungkan juga ke Reaumur ini. Nah, ini untuk program Celsius ke Reaumurnya sudah jadi. Kemudian untuk konversi Celsius ke Fahrenheit itu 9/5 dikali Celsius ditambahkan 32. Oke, berarti di sini kita pilih numerik, terus divide. Ini programnya hampir sama awalannya seperti Reaumur tadi. Di sini create constant untuk X-nya kita berikan 9. Kemudian untuk Y-nya kita create constant ke 5. Nah, di sini kita pilih lagi numeriknya untuk multiply. Taruh di sini. Terus output dari divide ini kita hubungkan ke variabel X dari multiply. Nah, kemudian untuk variabel Y-nya kita tambah. Di sini kan tadi kan rumusnya ditambah 32 ya. 32. Berarti di sini create constant kita kasih 32. Nah, oke. Kemudian di sini kita kasih numerik lagi untuk add atau penambahan. Nah, oke. Jadi salah. Jadi untuk variabel X-nya ini kita sambungkan ke Celsius. Nah, kemudian kalau untuk add-nya, output dari multiply ini kita sambungkan dulu ke variabel X dari add-nya. Nah, barulah di sini variabel Y-nya kita kasih 32. Karena tadi 32-nya bukan perkalian, melainkan di add atau ditambahkan. Jadi tadi ada kekeliruan, mohon maaf. Nah, kemudian ini kita rapiin dulu ke sini. Nah, oke. Nah, untuk outputan dari add-nya ini kita sambungkan ke Fahrenheit. Oke, udah gitu. Terus untuk indikatornya juga kita hubungkan ke Fahrenheit juga. Nah, untuk konversi ke Kelvin kita hanya membutuhkan ini fungsi add saja, karena di sini Celsius ditambahkan 273 saja. Maka di sini kita membutuhkan numerik dari add aja, penambahan. Nah, untuk variabel X-nya kita kasih create constantnya itu 273. Nah, sedangkan untuk variabel Y-nya kita sambungkan ke Celsius, dan untuk outputannya kita sambungkan ke Kelvin. Sama saja untuk langkah ini, indikatornya kita hubungkan. Nah, ini mau disetarain. Nah, oke. Untuk programnya sudah, program di blok diagramnya sudah selesai. Jadi di sini untuk nilai Kelvinnya batas maksimalnya kita ubah ke 400. Karena nanti bakalan, kalau inputan dari Celsiusnya sudah besar, maka tambah besar juga untuk outputan ke konversi Kelvinnya. Maka di sini kita tinggiin untuk batas maksimal nilai dari Kelvinnya. Nah, ini otomatis dia bakalan berubah juga untuk bawahnya. Nah, untuk Fahrenheit juga kita ubah.
kita tinggikan lagi menjadi 300. Nah, untuk program ini cukup sederhana. Mari kita run. Nah, oke, di sini programnya sudah benar. Jadi di mana jika kita masukkan inputannya 0 Celsiusnya, maka di sini reamurnya 0 derajat juga, Fahrenheitnya 32 derajat, dan untuk Kelvinnya 273 derajat. Oke. Jadi begitu untuk pengenalan dasar dari program dasar LabVIEW dan elemen-elemen dasar yang ada pada LabVIEW. Untuk bagian selanjutnya yaitu data flow, yaitu aliran data yang kita telah buat programnya. Oke, nah sebelumnya untuk melihat aliran data lebih jelas itu, kan kalau misalnya begini saja, misal kita kasih Celsiusnya 4, terus kita run. Nah, untuk aliran datanya kan tidak terlalu terlihat cepat sekali untuk data flow-nya. Maka solusinya di sini kita menggunakan struktur, di mana blok diagramnya kita pilih struktur, klik kanan struktur, kita berikan while loop. Nah, while loop ini untuk fungsi di mana dia bakalan terus menjalankan program sebelum kita mengklik tombol stop. Nah, di sini kita beri kontrol stopnya. Nah, oke. Untuk di front panelnya kita rapikan, kita taruh di sini. Nah, udah begini, kita run. Nah, misalkan kita berikan inputan Celsiusnya itu 2, di sini 2 sekian. Nah, di sini kan dia mengkonversi reamurnya sekian, Fahrenheitnya sekian, dan Kelvinnya sekian. Nah, kita untuk melihat data flow-nya, aliran datanya bagaimana, kita bisa mengklik ini, highlight execution. Di sini kita bisa lihat aliran datanya. Nah begini. Jadi data flow-nya dari Celsius dia terus dieksekusi ke sini, di divide ini, kemudian dikalikan sini. Nah, terus dia ke sini, terus ke reamur, kemudian lanjut ke divide ini, terus ke multiply, terus ke add ini, kemudian dia tampilkan ke Fahrenheit. Nah, terus ditampilkan ke indikator Fahrenheit, kemudian lanjut lagi untuk fungsi add ini, add, terus kemudian dia di sini ditampilkan untuk termometer Kelvin, kemudian tampilkan ke indikator Kelvin juga. Jadi dia karena di sini ada while loop-nya, terus data flow-nya dia eksekusi dari inputan Celsius, kemudian diproses ke fungsi ini, fungsi reamurnya, kemudian ditampilkan ke output reamurnya, termometer reamur, kemudian ditampilkan ke indikator reamur, kemudian dia eksekusi lagi untuk fungsi yang kedua, yaitu fungsi untuk konversi ke Fahrenheit, kemudian dia kemudian aliran datanya menuju ke outputan Fahrenheit, kemudian dia tampilkan lagi ke indikator Fahrenheit, kemudian eksekusi lagi ke fungsi Kelvin, kemudian outputan Kelvin dia tampilkan, kemudian ke sini lagi berakhir ke indikator Kelvin. Terus begitu aliran datanya. Jadi untuk menghentikan melihat data flow ini, ya udah kita matikan. Ini ada lambang seperti lampu pijar di sini, atau disebutnya highlight execution. Nah, di sini kita bisa melihat aliran datanya. Jadi untuk menghentikan program ini,
kita bisa klik ini tombol stop ini. Atau bisa juga misal kita run, kita bisa stopin lewat sini, about execution of unit 1. Nah, di sini programnya berhenti. Nah, untuk aliran data sudah jelas menurut saya. Atau bisa lagi misal kita klik lagi. Nah, di sini misalnya inputannya kita kasih gini 8. Jadi dia terus ini eksekusi lagi, tampilkan lagi grammar, eksekusi lagi untuk fungsi kedua, tampilkan lagi ke Fahrenheit, eksekusi lagi ke fungsi ketiga, tampilkan lagi ke indikator Kelvin. Sudah. Terus di sini jika benar, terus dia mengulangkan program tersebut karena kita menggunakan while loop. Nah, baru berhenti kita stopin. Oke. Untuk bagian kedua yaitu data flow sudah selesai. Oke, untuk bagian ketiga saya akan menjelaskan parallel lab view. Nah, konsep parallel lab view itu di mana konsep pemrosesan paralel adalah ketika dua buah kode dieksekusi secara bersamaan dalam program yang sama. Kemudian hal ini menjadi sangat rumit di dalam dunia saat ini, namun fitur review atau aplikasi review membuatnya sangat mudah. Jadi dengan aplikasi review ini kita bisa membuat paralel dalam dua kode sekaligus. Nah, di sini saya akan mengeksekusi atau membuat praktik program sederhananya. Oke, di sini kita pilih dulu dengan mengklik kanan seperti bagian sebelumnya, yaitu untuk menambahkan kontrol numerik. Nah, untuk inputannya kita menggunakan misalkan horizontal pointer slide. Nah, di sini kemudian untuk indikator outputnya kita menggunakan misalkan tank. Oke. Yang kedua, untuk program yang kedua kita misalkan menggunakan knob. Nah, untuk output indikatornya kita menggunakan meteran. Nah, kemudian kita atur untuk program di blok diagramnya. Kita memilih, saya memilih numerik multiply, yaitu pengkalian. Nah, di sini untuk variabel x-nya kita hubungkan terminalnya ke outputnya. Nah, kemudian untuk variabel y-nya kita buat konstan, di mana kita misalkan berikan nilai numeriknya 0,75. Nah, kemudian untuk output dari multiply ini kita hubungkan ke indikator tanknya sini untuk menampilkan keluarannya. Nah, untuk yang kedua kode yang sama, yaitu menggunakan multiply juga. Nah, di sini untuk variabel x-nya kita hubungkan ke knob, kemudian y-nya kita buat konstan. Sama juga di sini kita kasih 0,75. Nah, untuk outputan fungsi multiply ini kita hubungkan ke meter. Nah, kemudian untuk menerapkan konsep paralel ini kita membutuhkan yang namanya itu while loop. While loop itu digunain supaya si programnya itu terus-menerus mengeksekusi bagian kode program ini hingga suatu kondisi atau serangkaian kondisinya itu terpenuhi, sampai dia bakalan berhenti kalau kita klik Ctrl stop. Nah, untuk menambahkan while loop, di sini kita klik kanan,
terus struktur, pilih struktur. Nah, di sini ketemu while loop. Terus kita direct aja di sini begini dengan, kemudian untuk create tombol stopnya bisa langsung ke create control ini. Kemudian view as icon. Bisa juga kita cari di sini di boolean di sini. Nah, di sini ada true dan false constants-nya. Nah, di sini untuk kode program yang kedua sama aja kita tambahin while loop. Untuk stopnya kita create constant dan view as icon. Nah, oke, di sini untuk kode program di blok diagram dan front panelnya sudah jadi. Di sini kita pindahin dulu untuk stopnya, bisa diperbesar. Ini dipindahin dulu. Nah, terus ini juga diperbesar. Nah, oke, udah begini, mari kita jalankan programnya dengan mengklik run. Nah, di sini untuk while loop keduanya itu berjalan. Misal kita jalankan untuk yang pertama, untuk while loop yang pertama. Di sini untuk while loop yang pertama ini berjalan juga. Nah, terus untuk while loop yang kedua di sini juga berjalan. Nah, kemudian jika kita mengklik stop pada while loop yang pertama, untuk program yang pertama, maka di sini programnya program pertama tidak akan jalan. Namun untuk while loop yang kedua dia masih tetap jalan karena di sini sifatnya paralel. Nah, jika kita klik stop pada while loop yang kedua, kita stop yang kedua, maka di sini untuk program keduanya akan berhenti. Nah, jadi untuk memulai mengeksekusi programnya lagi, kita harus mengklik tombol run lagi. Nah, di sini tadi kan agak lag sedikit ya. Jadi di sini untuk while loop yang pertama dia jalan dan untuk while loop yang kedua juga jalan karena di sini posisinya untuk tombol stopnya tidak ada yang kita matikan seperti ini. Nah, ini kalau dimatiin semua, jadi untuk kita pilih stop yang kedua ini, maka untuk program semuanya itu bakalan berhenti. Oke, kita ulang lagi misal. Nah, di sini langsung berhenti ya, karena kita klik stop lagi untuk yang kedua, while loop yang kedua ini. Nah, ini berjalan untuk meteranya, untuk tanknya juga jalan karena di sini kita belum pencet stop. Untuk ini kita pencet stop untuk while loop yang pertama, itu tidak mempengaruhi untuk while loop yang kedua ya. Ini tetap jalan si knob dan indikator meternya. Kemudian kalau kita pencet stop ini yang while loop yang kedua, maka apa yang saya beritahu sebelumnya, yaitu dia dua-duanya programnya akan berhenti. Jadi untuk
memulai lagi programnya, kita harus mengklik running lagi. Oke, untuk konsep paralelnya sudah selesai. Kemudian untuk bagian keempat, yaitu saya akan merangkum dari bagian 1, bagian 2, dan bagian 3, kemudian disisipkan dengan beberapa pengenalan LabVIEW dan pengenalan apa itu LabVIEW for FRC. Oke, pada bagian keempat kali ini, saya akan memberitahu bahwa pada aplikasi LabVIEW itu ada fitur yang namanya itu Find Example atau example dalam LabVIEW. Jadi, Find Example itu, example LabVIEW itu adalah project bawaan dari LabVIEW, di mana itu untuk fitur review yang dimanjakan untuk kita, yang disediakan untuk kita, dimana dari project-project tersebut bawaan dari LabVIEW untuk kita mempelajarinya, bagaimana di dalamnya itu ada apa saja, bagaimana flow datanya, bagaimana program datanya, bagaimana elemen-elemen yang dipakai dalam project tersebut. Nah, di situ akan ada penjelasan mengenai program project yang kita pilih untuk melihat example-nya. Nah, untuk melihat find example di sini kita bisa melihat memilih help, dan di sini bisa mengklik find example. Nah, di sini ada banyak sekali. Misalnya kita search saja, misalnya amplitudo, misalnya kita di amplitudo ini atau di animation tidak ada. Nah, misalnya di sini di auto indexing ada loop tunnel modes. Nah, di sini ada contoh project yang disediakan oleh LabVIEW. Di sini ada project loop tunnel mods. Nah, di sini bisa kita klik. Nah, di situ bisa kita pelajari bagaimana membuat program dari loop tunnel mod ini. Nah, kemudian untuk penjelasan dari LabVIEW bisa saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini fitur-fitur LabVIEW. Nah, VI atau Virtual Instrument berisi 3 komponen sebagai berikut. Ada panel muka, yaitu untuk melayani antar muka pemakai, diagram blok berisi source kode grafis yang menggambarkan fungsi-fungsi VI. Nah, kemudian ada icon dan konektor pen. Itu untuk mengidentifikasikan VI sedemikian rupa sehingga Anda dapat menggunakan VI di dalam VI yang lain, atau disebut dengan sub VI, atau juga disebut dengan subroutine di dalam program berbasis teks. Nah, di sini untuk front panel ini merupakan sudah saya jelaskan di bagian pertama tadi, yaitu merupakan interface antara pengguna, yaitu saya, user, dengan program. Di dalam front panel terdapat kontrol atau input, indikator atau output, dan kontrol pada front panel dapat berupa knob, tombol, dial, dan lainnya yang sudah saya peragakan sebelumnya. Dan kemudian untuk indikator atau output itu berupa LED, grafik, atau tampilan-tampilan seperti yang lainnya. Nah, ini untuk front panel yang sudah saya jelaskan tadi bagian pertama. Kemudian ada blok diagram. Blok diagram itu setelah membangun panel muka. Nah, di sini kita bisa menambahkan kode menggunakan grafis yang mewakili fungsi untuk mengendalikan objek-objek panel muka. Nah, blok diagram ini berisi source kode grafis. Objek-objek panel muka tampak seperti terminal pada diagram blok. Nah, jadi untuk menghubungkan dari objek satu ke objek lain agar membentuk suatu program itu kita menggunakan terminal. Ini yang seperti
tali warna kuning ini. Nah, virtual instrument pada gambar 2 ini menunjukkan beberapa objek diagram blok seperti terminal-terminal, fungsi-fungsi, dan alur. Jadi, nanti saya jelaskan lagi untuk dalam blok diagram. Nah, kemudian ada toolbar. Nah, di toolbarnya itu, pada bagian front panel dan blok diagram terdapat toolbar. Nah, toolbar itu tombol-tombol yang terdapat pada toolbar itu ada run button, continuous run button, abort button, pause continue button, phone ring, alignment ring, distribution ring, resize ring, recorder ring, context help button. Kemudian pada bagian blok diagram itu toolbarnya ada execution high click button untuk jadi execution high click button itu tadi untuk melihat data flow. Kemudian ada step into button, ada step over button, step out button. Nah, di sini kalau kita mengklik kanan, di situ akan muncul yang namanya itu tool palette. Tool palette ini disediakan dalam blok diagram sama panel. Nah, LabVIEW secara otomatis mengaktifkan tool ini jika diperlukan. Nah, ini terus di diagram bloknya ini juga ada function palette. Function palette itu hanya bisa digunakan pada blok diagram Windows. Jika tidak tertampil, maka dapat diaktifkan melalui Windows, Solve Function Palette, nah atau klik kanan. Oke, seperti peragaan pada bagian 1, 2, dan 3 tadi. Nah, kemudian untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa elemen-elemen pada LabVIEW example. Nah, yang pertama ada sequence struktur atau struktur sequence. Nah, sequence struktur ini struktur yang atas bawahnya ini ada kotak-kotaknya ini. Jadi struktur sequence ini adalah struktur pemrograman yang paling dasar. Ini memungkinkan kita itu untuk menjalankan serangkaian instruksi secara berurutan. Nah, dalam LabVIEW struktur sequence ini yang kotak ada seperti kotak-kotaknya ini. Nah, kemudian ada komen. Di sini ada komen. Komen ini tuh untuk catatan yang dapat kita tambahin ke kode program untuk ngebantu atau membantu saya atau kita semua yang menggunakan LabVIEW ini memahami apa yang dilakukan pada kode program tersebut atau pada bila blok diagram ini. Nah, di dalam LabVIEW ini komentar itu yang kotak warna kuning ini berisikan dengan tulisan-tulisan yang mau kita tulis. Nah, kemudian di sini ada while loop. While loop yang kita gunakan pada bagian pertama, kedua, dan ketiga tadi. Nah, pada while loop ini tuh struktur pemrograman yang memungkinkan kita untuk menjalankan serangkaian instruksi berulang terus berulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Jadi apa yang saya bilang sebelumnya, while loop ini akan while loop ini tuh fungsinya untuk menjalankan terus-menerus program yang telah kita buat sampai dia bakalan berhenti sampai kita mengklik tombol stop. Jadi tombol stopnya itu yang warna merah ini. Seperti warna merah ini kotak warna merah ini. Nah, di sini kalau mau mengaktifkan kontrolnya, tinggal klik kanan, kemudian create control. Nah, bakalan muncul di sini kondisi true and false-nya. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya di sini ada struktur kasus atau case struktur if else. Case struktur. Jadi if else-nya untuk stop button if else ya. Jadi case struktur ini
adalah struktur pemrograman yang memungkinkan kita atau Anda semua itu untuk menjalankan serangkaian instruksi yang berbeda berdasarkan nilai input. Nah, dalam LabVIEW restruktur itu yang ini. Jadi dimana kita untuk ngasih instruksinya itu jadi di sini. Jadi untuk menambahkan instruksinya ada di sini. Kalau kita klik di sini, ini yang tombol ini, dia bakalan ada pemilihan tambahan instruksi yang mau kita pilih. Nah, kemudian di sini ada array. Array ini tuh kumpulan data yang dapat berisi beberapa nilai dengan tipe data yang sama. Nah, si array ini yang kotak warna orange atau kuning ini ya. Nah, terus kemudian ada property nodes. Property nodes itu nodes yang memungkinkan kita semua yang menggunakan LabVIEW ini untuk mendapatkan atau mengatur properti dari objek. Nah, ini yang ini misalnya objek history, objek scale multiplier. Nah, bisa juga kita menggunakan property nodes itu untuk mendapatkan atau mengatur properti dari objek. Nah, oke. Nah, kemudian untuk sampling times ini, waktu pengambilan sampling ini, sampel itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengambil suatu sampel data. Nah, di sini seperti lambang jam ini, white ini atau dalam bahasa Indonesianya itu tunggu, itu fungsinya itu memungkinkan kita itu untuk menunda eksekusi kode selama waktu tertentu. Jadi misal kita kasih waktu 100 milisecond. Jadi untuk mengulang program while loop yang telah kita beri while loop, itu akan berjalan lagi selama 100 milisecond. Jadi dia bakalan terus mengulang kalau udah jedanya selama 100 milidetik. Nah, dia bakalan ulang lagi sampai berhenti, sampai stop. Kita sampai stop dengan kita mengklik tombol stop ini. Nah, kemudian di sini ada measurement chart. Nah, measurement chart ini tuh buat nampilin grafik dari program yang telah kita susun. Di sini kita bakalan memberikan outputan sinyal. Misal kita mau menampilkan sinyal sinusoid. Nah, di sini bisa menggunakan measurement chart ini. Nah, kemudian untuk penjelasan ini, untuk penjelasan rangkuman dari bagian 1, 2, dan 3 sudah selesai. Saya cukupkan sampai situ. Nah, kemudian di sini saya mau menambahkan FRC for LabVIEW for FRC. Jadi apa sih itu FRC? LabVIEW for FRC. Nah, jadi LabVIEW for FRC itu adalah paket perangkat lunak yang ditujukan untuk tim yang berpartisipasi dalam First Robotic Competition atau FRC. Nah, jika ingin memogram robot mereka dengan LabVIEW, maka kita menggunakan FRC ini. Nah, untuk mengenal apa itu FRC lebih lanjut, di sini saya membuka websitenya. Nah, untuk bagian introduction-nya, untuk perkenalannya, di sini ada selamat datang di rumah dokumentasi resmi untuk sistem kontrol kompetisi robotika. Nah, di sini dijelaskan baru mengenal program. Di sini ada program Java, ada C++, LabVIEW. Nah, kemudian nih, di sini ada cara-cara untuk menginstal LabVIEW for FRC.
di sini. Oke, di sini bahasa Inggris, jadi untuk lebih memahaminya kita translate ke bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini penginstalan ini hanya untuk pemrograman tim di LabVIEW ya, atau hanya menggunakan asisten visi NII. Tim C++, Java, dan Python yang tidak menggunakan fitur ini tidak perlu menginstal LabVIEW dan harus melanjutkan ke menginstal VRC Game Tools, katanya. Nah, kemudian di sini ada persyaratannya. Kalau kita mau download LabVIEW for FRC itu persyaratannya laptop kita atau PC yang kita gunakan itu Windows-nya itu 10 minimal Windows 10 atau lebih bagusnya itu lebih tinggi, misal Windows 11. Nah, kemudian ini ada diberikan langkah-langkah untuk menginstal LabVIEW for FRC. Yang pertama itu copot dulu pemasangan LabVIEW versi lamanya, katanya disarankannya. Nih, sebelum menginstal versi LabVIEW baru, disarankan untuk menghapus versi lama. Versi baru memungkinkan akan hidup berdampingan dengan versi lama, tetapi semua pengujian telah dilakukan dengan versi 2024 saja. Pastikan untuk mencadangkan kode tim atau apapun yang terletak di directory, katanya. Kemudian klik mulai. Nah, jadi di sini langkah pertama itu kita suruh copot dulu tuh. Misalkan saya tadi udah menginstal LabVIEW versi 2021, jadi itu suruh copot dulu. Nah, kemudian pilih komponen untuk menghapus instalasi. Terus mendapatkan penginstal LabVIEW. Unduh penginstal LabVIEW untuk FRC 2024 dari NI. Pastikan untuk memilih versi yang benar dari drop down. Nih, jadi kita disuruh, kalau online-nya kita berarti milih ini, download ini yang benar. Jika Anda ingin menginstal pada mesin lain secara offline, jangan klik tombol download, katanya. Klik individual offline installer dan kemudian klik download untuk mendownload installer lengkap, katanya begitu. Jadi kalau kita mau mendownloadnya secara offline, jangan klik download langsung ini, karena klik download ini tuh hanya untuk online, katanya gitu. Kemudian langkah selanjutnya menginstal LabVIEW-nya. Jadi tapi LabVIEW ini memerlukan lisensi, katanya. Lisensi setiap musim aktif hingga 31 Januari tahun berikutnya. Misal lisensi untuk musim 2020 berakhir pada 31 Januari 2021. Tim diizinkan untuk menginstal perangkat lunak pada komputer tim sebanyak yang diperlukan. Oke, ini. Nah, di sini mulai install. Di sini mau lisensinya, tinggal diklik next, katanya next. Daftar produk. Nah, di sini di checklist semua untuk LabVIEW 32 bit, LabVIEW Real-Time, Vision Development Module, nih Compact Rio, nih Imac DX-nya. Disuruh agree semua, disuruh dicentang semua, katanya, disuruh menyetujui. Kemudian udah itu kita klik next, tinggal tunggu aja diinstal. Installing LabVIEW software for FRC-nya. Di sini biasanya di proses ini jangankan untuk software for FRC, kemarin itu saya mendownload LabVIEW biasanya itu lama di proses ininya, jadi kita harus sabar menunggu proses sampai selesainya. Nah, di sini udah ini. Nah, kalau udah terinstall, di sini ada let's get start. Nah, di sini disuruh buat akun. Di sini buat akun, masukin email sama password. Kalau udah punya akun disuruh login aja, kalau belum berarti buat akun dulu. Nah, di sini lisensi.
Dari menu drop down, pilih masukkan nomor seri, katanya. Masuk ke akun.com Anda jika Anda tidak memiliki akun. Atau pilih akun untuk membuat akun gratis. Nah, ini masukin nomor masuk. Nah, di sini masukkan nomor seri di semua kotak, katanya. Nah, di sini jika produk Anda berhasil diaktifkan, pesan aktivasi berhasil akan muncul. Nah, di sini jika produk Anda berhasil. Nah, di sini dari menu drop down ini katanya suruh masukin nomor seri di semua kotak. Nah, ini jika produk Anda berhasil diaktifkan, pesan akan muncul aktivasi berhasil, katanya. Jika nomor seri salah, itu akan memberi Anda kotak teks dan Anda dapat memasukkan kembali nomor tersebut dan memilih coba lagi. Jadi kalau berhasil ya aktivasinya bakal muncul teks aktivasi berhasil. Kalau salah ya berarti suruh coba lagi sampai semuanya benar dan terus klik finish, selesai. Nah, kemudian di restart, pilih reboot sekarang, reboot now, setelah menutup program yang terbuka. Oke. Ini untuk menginstal LabVIEW for FRC-nya udah sampai sini. Nah, di sini ada panduan untuk yang lainnya. Lengkap sekali di website ini misalnya untuk dasar-dasar pemrograman, katanya pemrograman FRC LabVIEW. Di sini FRC LabVIEW programming. Nah, di sini bisa kita pilih mau cara install LabVIEW tadi, install FRC game tool, creating robot program. Di sini bisa. Nah, ini langkah-langkah untuk membuat test driver train program LabVIEW. Nah, di sini pertama itu create a project, milih FRC Roborio project. Launch LabVIEW and click the FRC Roborio robot project link to display the create new FRC robot project dialog box. Katanya langkah awalnya itu mengklik FRC Roborio project ini. Nah, di sini langkah-langkah untuk creating your test drive train program LabVIEW. Katanya suruh milih launch LabVIEW and click the FRC Roborio robot project link to the display the create new FRC robot project dialog box. Jadi di sini kita suruh milih FRC Roborio project ini. Nah, kemudian configuring project. Nah, di sini fill in the create new FRC project dialog. Pertama, pick a name for your project. Nah, di sini tulis project name-nya. Kemudian select folder to place the project in. Nah, di sini kita milih mau naruh project ini kemana foldernya. Kemudian enter your team number. Nah, di sini suruh masukin number timnya. Kemudian select a project type. If unsur select arcade drive. Nah, di sini suruh milih project tipenya. Terus kalau udah klik finish. Nah, kemudian untuk merunning programnya, nih ini yang pertama, in the project Explorer window, double click the robot main VI item to open the robot main VI. Nah, jadi mau untuk membuka programnya untuk runningnya, katanya double click di robot main VI ini, robot main.vi. Dan yang kedua, klik the run button. Wait around on the top ribbon of the robot main VI to deploy the VI to the Roborio. Jadi kalau mau runningin, kita klik ini tanda panah ini, run button ini.
Nah, yang ketiga katanya, using the driver station software, put the robot in the telep mode. Nah, for more information on configuring and using the driver station software, see the FRC driver station software article. Nah, di sini suruh milih ini, misal tel operate-nya. Nah, kemudian klik enable yang keempat. Nah, yang kelima, move the joystick and observe how the robot respond. Gimana si robotnya ngeresponnya. Nah, kemudian yang keenam, klik the abort button of the robot main VI. Katanya gitu. Nah, klik tombol abort dari robot main VI, perhatikan bahwa VI berhenti ketika Anda menyebarkan program dengan tombol run. Program berjalan pada Roborio, tetapi Anda dapat memanipulasi objek panel depan program dari komputer host. Nah, di sini jadi kita bisa manipulasi objek panelnya dari komputer kita. Nah, kemudian untuk menerapkan programnya, nah, untuk menjalankan kompetisi, Anda perlu menyebarkan program ke Roborio Anda. Hal ini memungkinkan program untuk bertahan di seluruh reboot pengontrol, tetapi tidak memungkinkan fitur debugging yang sama, panel depan prop eksekusi sorotan, seperti yang berjalan dari panel depan untuk menyebarkan program Anda. Jadi, langkah untuk menerapkan programnya, pertama itu di Project Explorer ini, klik plus katanya. Di Project Explorer ini, klik plus di samping spesifikasi build untuk memperluasnya. Nah, di sini katanya, di sini kita klik kanan untuk memperluas. Nah, kemudian yang kedua, klik kanan pada FRC robot boot up deployment dan pilih build, tunggu hingga build selesai. Kemudian ketiga, klik kanan lagi pada FRC robot boot up deployment dan pilih run as start. Nah, suruh milih run as start up ini. Nah, kalau menerima dialog konflik, klik OK katanya. Dialog ini tuh hanya menunjukkan bahwa saat ini ada program di Roborio yang akan dihentikan atau diganti. Nah, kemudian langkah terakhir yaitu ada langkah lanjutan yaitu centang kotak untuk menutup jendela penyebaran setelah berhasil diselesaikan atau klik tombol tutup saat penyebaran selesai. Roborio akan secara otomatis memulai menjalankan kode yang digunakan dalam beberapa detik setelah dialog tertutup. Nah, ini untuk Java, C++. Jadi kalau untuk live view-nya tadi begitu langkah-langkahnya. Kemudian di sini ada live view resource, ada waiting for target to respond, how to toggle between two camera modes, live view example and tutorials. Di sini misal kita di sini milih live view example and tutorial. Nah, di sini ada tutorial gerak waktu otonom. Bahasa Inggrisnya tadi autonomous time movement tutorial katanya. Gerakan robot Anda secara mandiri berdasarkan interval waktu yang berbeda. Tutorial pengolahan gambar, tutorial kontrol motor dasar, tutorial kontrol PID, tutorial stasiun pengemudi, tutorial perintah dan kontrol, tutorial mode tes. Jadi di sini di website ini lengkap ya contoh-contoh dari tutorial review-nya ini. Misal kita pilih ini tutorial kontrol PID. Nah, di sini banyak.
disuruh download file. Nah, di sini banyak. Nah, di sini di dokumen ini dijelasin dari awal sampai akhir gimana kita membuat PID, program PID. Oke. Berarti di sini tutorial PID-nya udah lengkap banget nih. Dari konten pertamanya itu apa itu PID algoritmanya, effective use of PID in robotic system, using PID in review, tuning a controller, conclusion, dan additional resource-nya di sini. Ini udah lengkap banget. Jadi di website ini, nah ini di website ini kalau kita mau membaca banyak sekali pengenalan live view, termasuk live view for FRC ini ya. Jadi di sini kita bisa mengenal lebih jauh melalui website ini dan mencari-cari tahu di YouTube juga banyak. Jadi untuk video kali ini dari bagian 1 pengenalan review, bagian 2 jalur review, atau bagian 2 itu tadi ada jadi untuk video kali ini yaitu yang pertama itu ada getting started. Jadi video bagian pertama itu pengenalan live view itu apa. Bagian kedua ada tutorial data flow. Jadi gimana flow chartnya, data-data dari program ini, dari flow-nya, aliran datanya itu bagaimana. Kemudian bagian ketiga itu konsep parallel processing. Jadi dari konsep parallel while loop, kedua while loop dalam satu program itu bagaimana, dan bagian 4 yaitu rangkuman dari bagian 1, bagian 2, bagian 3 sudah saya jelaskan, dan tambahan untuk review for FRC yaitu First Robotic Competition melalui website ini udah saya jelaskan semua. Jadi cukup sekian, semoga video ini cukup jelas dan cukup membantu atau cukup membantu nilai saya dalam video tugas ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.